salve semuanya buat Bapak Ibu yang telah hadir malam hari ini, menyempatkan waktu untuk sama-sama kita memperdalam ilmu kita ya, ilmu tentang pengetahuan tentang gereja Katolik, apa yang diajarkan tentang gereja dari gereja kepada kita semua, dan juga tentunya yang bertujuan untuk melebih meneguhkan iman kita bahwa kita sudah berada di tempat yang benar, di rumah yang benar, di rumah gereja Katolik. Malam hari ini tema yang akan kita bawakan mengenai Injil. Ada sebuah Injil nih. Jadi Injil yang kita tahu itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi ada lagi nih di zaman sekarang namanya Injil Kemakmuran. Apa itu Injil Kemakmuran? Nanti sebentar Pater akan jelaskan lebih rinci lagi mengenai fenomena yang hadir eh, beberapa dalam ya sekitar 10-20 tahun terakhir muncul sebuah ajaran-ajaran yang menyimpang yang disebut Injil Kemakmuran. Selanjutnya waktu dan tempat dipersilakan kepada Pater. Oke, saudara dan saudariku yang terkasih, sebelumnya kita sampai kepada hal ini, mm-mm, berapa kali sih di dalam situasi hidup kita ya, 1-2 menit pertama, kita mengalami dan mendengarkan kesaksian mereka langsung tentang tema ini ya, berhadapan dengan itu, dan berapa kali kita harus berhadapan dengan dialog atau diskusi ekspresi dari teman-teman sebelah tentang persepuluhan, tentang uang, tentang derma, tentang bantuan dan semuanya. Oke, 5 menit bisa di sharing, ada mau omong bagaimana tentang konsep ini yang kita pernah dengar dalam hidup kita. Silakan. Kalau Ya, saya Romo ya. dipersilakan Bapak Ibu. Ya, Om Deus, Om. silakan. Ya, baru kemarin saya berbincang dengan ibu saya ya. Kan kebetulan adik saya yang paling bontot yang kemarin baru menikah pun dia pindah ke AKBP ya. Karena tuntutan dari istrinya ya. Jadi harus AKBP, jadi dia pindah ke AKBP. Pertama-tama menggebu-gebu. Wah, AKBP dengan adat istiadat Bataknya. Ternyata pada saat setelah menikah dia mulai memasuki ke dalam AKBP tersebut, mulai terlihat banyak sekali permintaan-permintaan uang seperti itu. Entah bayar ini, bayar itu, bayar apalah gitu ya. Jadi untuk anggota baru harus begini, harus begitu. Eh, yang cukup mengagetkan dia karena dia berasal dari Katolik ya. Kebetulan juga makanya kita juga sebelumnya juga udah mempertentangan itu kan pada saat dia mau menikah pindah ke KBP. Tapi cuman karena kehendak bebas saya bilang ya biarkan saja biar dia menemukan keimanan kebenaran itu sendiri bagaimana di sana. Kemarin kebetulan lagi ada ziarah ke makam orang tua saya yang uh, laki ke bapak saya. Di situ dia mulai apa ya? Dia mulai sedih, mulai nangis dan mulai lagi berdoa salam Maria karena dia menikah di bulan 11. Tetapi di bulan 3 ini dia mulai apa ya? Makanya kalau kata orang tua saya, dari mama saya khususnya dibilang begini, saya aja dari HKBP pindah ke Katolik. Kok kamu bisa-bisanya dari Katolik pindah ke HKBP? Nah, jadi seperti itu. Jadi kamu nggak percaya apa yang mama bilang. Di sana itu uang mulu, uang mulu, uang mulu. Nah, jadi mungkin sedikit yang bisa saya ceritakan seperti itu. Jadi mungkin tidak terlalu kepada titiknya keperpuluhan, tetapi uang-uang itu sudah mulai terlihat tuh Romo. Seperti itu Romo. Terima kasih Romo. Oke, ada satu lagi. Kira-kira mau mengutarakan pengalamannya atau bagaimana? Dipersilakan Bapak Ibu. Ada yang punya pengalaman mengenai khususnya lebih khusus tentang masalah uang yang di dalam komunitas beribadah, komunitas gereja atau apapun itu. Kalau saya sih begini aja, Peter. Saya terlahir dari orang tua yang beda eh, gereja ya, bukan beda agama, beda gereja. Jadi papa saya dulu Pantekosta, mama saya Katolik. Tapi puji Tuhan 3 bulan sebelum meninggal, papa saya eh, balik ke pangkuan gereja Katolik. Jadi eh, papa saya itu sekitar 24 tahun se setahu saya ya, dia tidak bergereja. Jadi waktu kecil papa rajin, dia adalah seorang tanda kutip mereka sebut sebagai pengerja di gereja, di gerejanya dia.
eh, main band iya, bantu-bantu pendetanya ngantar ke sana sini juga iya, jadi disebut pengerja di gereja. Hingga pada satu titik di mana akhirnya dia memutuskan tidak ke gereja lagi. Nah, alasannya adalah pada saat dia tidak bekerja atau tidak mendapatkan pekerjaan pengangguran lah, itu masih ditagih perpuluhan. Bahkan ada catatannya, bulan ini, dari bulan ini kamu belum bayar. Padahal dia lagi dalam keadaan, istilahnya kita dalam keadaan susah gitu. Yang harusnya di mana gereja hadir, di harapan Papa gereja hadir. Justru yang minta dibantu harusnya saya. Kok gereja nggak bantu saya? Saya lagi dalam kesusahan, nggak ada kerjaan, pengangguran, dipecat dari perusahaan dan segala macam. Tapi justru malah gereja meminta dari saya. Nah, dari situ akhirnya dia memutuskan untuk tidak bergereja, tetapi ya akhirnya 24 tahun terombang-ambing Kristen tapi tidak bergereja. Mau ke Katolik malu karena egonya masih tinggi, dan mau ke gerejanya sendiri pun dia udah nggak mau gitu. Jadi terjadi 24 tahun kekosongan tanpa ke gereja. Itu yang dialami papa saya. Tapi puji Tuhan, Pater. 3 bulan sebelum meninggal, dia menyodorkan diri sendiri bahwa dia mau ke Katolik. Dan puji Tuhan itu masih diberi kesempatan sebelum dia meninggal. Itu Pater. Oke, karena waktu sudah 5 menit lewat, jadi sebenarnya kita berhadapan dengan situasi terakhir ya. Banyak hal yang terjadi dan Paulus sudah mencatat itu kepada Timoteus. Deo tolong bantu 2 Timoteus 3 ayat 1-5. Bagaimana situasi akhir-akhir ini di zaman kita ini, bagaimana kita berhadapan dengan konsep Protestantisme tentang hal ini. Sebenarnya mari kita memahami situasi konteks sekarang ini seperti apa. Oke, Deo silakan. Ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Oke, tahan di situ, Deo. Zaman-zaman akhir ini manusia akan mencintai dirinya sendiri dan akan menjadi hamba Hamba uang. uang. Oke, teman-teman sebentar garis bawah di kata hamba uang. Oke, lanjut dulu. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pengfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kepada Uskup Timoteus, Paulus sudah bilang, orang-orang seperti ini yang pikirnya uang, yang menghujat, yang pergi beribadah, tetapi secara liar pergi beribadah, tetapi motivasi untuk beribadah bukan itu. Mereka motivasinya beribadah jelas sekali 1 Timoteus 6 ayat 5 dan 6. Motivasinya ada di sana. Jadi yang pertama mereka harus menjauhi kebenaran. Mereka harus memporak-porandakan kebenaran, memanipulasi kebenaran dengan tujuannya apa? Dew. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Karena itu tadi di dalam Timoteus dia sudah katakan begini kan? Dia sudah katakan di dalam 2 Timoteus 3 selanjutnya dikatakan bahwa mereka secara lahiriah ada di dalam ibadah, tetapi mereka tidak percaya kepada kekuatan ibadah karena yang mereka pikir itu apa? Keuntungan besar dari setiap ibadah. Dan lucunya di sini, keuntungan besar dalam konsep Paulus di sini bukan karena untung uang dan semuanya, melainkan ada makanan dan minuman ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian,
cukuplah. Inilah saudara dan saudariku yang terkasih, kita punya konsep seperti ini. Bagaimana kita memahami konsep ini? Sebelum masuk ke sini, kita masuk ke dalam situasi misi dulu. Apa yang terjadi? Saya coba buat sebuah perbandingan dengan penelitian di Amerika Latin, yang juga saya ambil untuk tulis makalah waktu itu tentang gereja afektif dan gereja efektif tahun 2017. Mari kita lihat seperti ini. Yang pertama situasi tadi, orang karena uang, orang pikir ibadah mendatangkan keuntungan, dan untuk mendatangkan keuntungan ini mereka harus buat Injil lain. Dalam pengertian ini bukan Injil lain, melainkan memanipulasi Injil Kristus demi kepentingan mereka sendiri. Ini motivasi di belakang semuanya itu. Deo, Galatia 1 sebenarnya kita ulang lagi sebentar, tapi saya sebagai pembukaan, sebagai introduksi, preambul, saya buat seperti itu supaya teman-teman, oh Injil kemakmuran itu bukan Injil dalam pengertian, melainkan apa? Kalau karena dia dimanipulasi, maka dia akan menjadi apa dalam pengertian ini? Oke, Galatia 1 ayat 6, 7, 6 dan 7. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Karena Injil ini sudah diputar balikan, karena situasi tadi manusia cinta akan uang dan semuanya itu, dan menganggap ibadah sebagai sumber keuntungan besar, dan yang harus mereka buat adalah yang barusan ini, memanipulasi, Memutarbalikkan Injil memutarkan Kristus. balikan Injil dengan maksud 2 Korintus 2:17. Apa maksud dari putarbalikan Injil itu? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Nah, teman-teman bisa lihat ini PowerPoint bisa ya. Injil dan konteks. Kita sudah memahami konteks situasi hidup sekarang menurut Paulus begini loh, cintakan uang, iri, ego, pergi ibadah tapi tidak percaya kepada kekuatan ibadah, secara lahiriah pergi ke sana tetapi motivasi yang di kepala adalah uang dan semuanya seperti itu ya. Tinggalkan mereka. Sedangkan Paulus sudah mengatakan tinggalkan mereka, ternyata banyak orang pergi ke sana. Konteks sosial politik sebentar akan kita temukan situasi krisis atau apapun di dalam ataupun dalam dunia ini, dan di sebelah kiri ada Injil. Bagaimana Injil menjawab konteks? Ini penting sekali saudara-saudariku yang terkasih. Bagaimana konteks ekonomi di era 60-an, 70-an, pergerakan keras dan kuat Injil kemakmuran itu di antara tahun 60, mulai dari tahun 60, 70, tetapi itu bersama dengan situasi gereja pada saat itu. Oh, situasi dimanfaatkan oleh kaum Injili Amerika Serikat untuk memahamkan situasi konteks seperti ini dan menaruh Injil ke sana, menaruh kitab suci ke sana. Ini bagaimana? Oh, menaruh Injil dalam konteks seperti apa, dengan metode seperti apa? Saya pikir motivasi di semuanya itu yang membuat kita berbeda. Konteks seperti ini, Injil menjawab seperti ini, bagaimana kita mengevangelisasi, metode seperti apa, tapi tujuannya murninya seperti apa. Makanya Paulus bilang, saya tidak sama seperti mereka yang lain yang mewartakan, yang menggunakan, yang menjajakan, yang menjualkan firman Tuhan untuk kepentingan pribadi mereka. Sebab yang dimasukkan dengan di sini adalah ikutilah semua, contoh kita pakai konsep Paulus, ikutilah semua cara hidupku, konteks hidupku. Lanjut tadi 2 Timotius 3 tapi ayat 10-nya. Kamu harus ikut ini. Maksudnya seperti itu. Metode yang kamu harus buat dan bagaimana supaya penginjilan itu efisiensi sampai untuk menjawab konteks. Maka yang harus kita buat itu seperti apa menurut Paulus?
Saya menggunakan banyak Paulus karena Paulus dijadikan referensi bagi Protestantisme untuk pembenaran, justifikasi mereka punya ajaran atau doktrin atau tesis atau apa saja. Oke, Deo. Kalau menurut Paulus, supaya Injil ini masuk kepada konteks, maka evangelisasi kita menurut Paulus harus mempunyai 7 kriteria. Ya, 2 Timotius 3 ayat langsung ayat 10 ya Romo ya. Langsung 10. Ya. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, Tahan, Deo. cara Pelan-pelan. hidup. Tahan. Ya. Ajaranku. Apa yang diajarkan oleh Paulus? Yang diterima dari Yesus. Yang saya ajarkan adalah yang saya terima. Engkau tahan dulu di situ. Pembandingnya 1 Korintus 11 ayat 23. Apa yang diteruskan, apa yang diajarkan oleh Paulus? Bagian pertama cukup. Nanti kembali ke Tesalonika, ke Timotius. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Tahan, cukup itu cukup. Yang ajarannya Paulus artinya yang dia terima dari siapa? Dari Tuhan. Bagaimana Paulus omong tentang gereja? Ada berapa gereja menurut Paulus? Ada 1 gereja. Efesus 4:4-6. 1 gereja, 1 pembaptisan, 1 iman, 1 pengharapan sebagai panggilan, 1 Roh Kudus, 1 Tuhan, 1 Bapa. Apa yang diajarkan oleh Paulus tentang Ekaristi? Kehadiran nyata barang siapa yang tidak layak menerima tubuh dan darah, dia berdosa kepada tubuh dan darah. Apa yang diajarkan tentang Ekaristi? Ajarannya. Deo, engkau masih di 1 Korintus yang sama, tapi bab 10 ayat 17. Apa itu tentang Ekaristi? Ya. 1 Korintus 10 ayat 17. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Dan ada koinonianya ayat 16. Masuk ke dalam persekutuan dengan tubuh dan darah itu. Bukan main-main, bukan simbol. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Bagaimana Paulus menjawab konteks situasi perpecah belahan orang asing, orang Yunani, orang Romawi, orang Yahudi dipersatukan dalam satu gereja, satu tubuh. Dan gereja ini harus didirikan di atas dasar para rasul. Efesus 2 ayat 20. Bagaimana setia kepada ajarannya Paulus. Kalau kita mau dalam konteks ini. Injil menjawab konteks. Injil menyelesaikan konteks. Mendamaikan mereka yang jauh, berselisihan, dan disatukan di dalam gereja. Itu ada satu gereja kalau kita baca ayat. Deo, engkau baca ayat 16-nya. Ya, dari 2 Timotius tadi, Romo. Enggak, di Efesus. Oh ya, di Efesus, yang di Efesus 2 tadi ya. 2 tapi 16-nya. 16 ya, oke. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh. Cukup. Dengan apa? Berapa tubuh? Satu. Satu. Bagaimana setia kepada ajaran? Dan satu tubuh ini yang adalah gereja dalam Kolose 1:18 didirikan di atas dasar siapa ayat 20-nya, Deo? Kolose 1 ayat 18. Enggak. Oh ya. Tubuh artinya gereja. Iya. Tetapi Iya. maksud sudah sebenarnya tidak ada masalah. Ialah kepala. Ialah Pasti kepala. ialah kepala tubuh yaitu. Yaitu gereja. Oke, ialah kepala tubuh yaitu gereja. Dan gereja ini harus didirikan di atas dasar siapa? Efesus 2 ayat 20. Ini didirikan di atas dasar para rasul, para nabi dan Yesus sebagai batu penjuru ayat 21 supaya kalian menjadi bangunan yang tersusun rapi. Kalau setia kepada ajarannya Paulus, artinya setia kepada semua yang diajarkan tentang Yesus. Bukan tafsir suka-suka. Oke, engkau mengikuti ajaranku, cara hidupku, apa lagi, Deo? Metode yang digunakan, cara hidupnya Paulus seperti apa, mewartakan seperti apa, hidupnya seperti sebagai imam seperti apa, pekerjaannya seperti apa. Oke, Deo, ajaranku, cara hidupku, Pendirianku, imanku, iman berapa satu, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. ketekunanku. Oke,
metode sangat real yang kita bisa berhadapan dengan situasi di TikTok atau di mana saja. Bagaimana dalam pengertian ini dipelentir untuk menjawab konteks ekonomi apa yang digunakan oleh pendeta-pendeta mulai kuatnya tahun 60-an. Apa yang digunakan? Membuat Injil lain yang sebenarnya bukan Injil, melainkan memanipulasi Injil Kristus. Karena Injil adalah kabar gembira untuk menjawab konteks, maka dari konteks kebutuhan ekonomi dan cinta akan uang, dan cinta akan uang, 1 Timotius 6 ayat 10, dan cinta akan uang, Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman oke, dan menyiksa dirinya. Ya. menyimpang dari iman. Karena Injil untuk kabar gembira untuk menjawab konteks ekonomi, dan dia masuk cinta akan uangnya di sini sebagai situasi yang telah kita lihat bersama tadi. Untuk menjawab kebutuhan ekonomi ini, ya buatlah manipulasilah Injil, buat Injil baru, Injil kemakmuran. Dalam pengertian ini. Bagaimana? Metodenya apa? Persepuluhan. Ingat. Janji iman. Persembahan wajib. Apalagi metodenya yang digunakan untuk Injil kemakmuran ini? Nubuat. Saya mendeklarasikan Anda bahwa Anda beri 10 dolar, Anda akan mendapat 100 dolar. Beri 100 dolar akan mendapat 1000 dolar. Beri 1000 dolar akan mendapat 10.000 dolar. Beri 10.000 dolar akan mendapat 100.000 dolar. Boleh seperti itu, propaganda palsu. Tingkap-tingkap langit dibukakan, Brother. Dari Maleakhi, tingkat-tingkat langit dibukakan. Bagaimana memanipulasi menggunakan ayat kitab suci untuk membuka tingkat-tingkap langit. Nanti dengan cara seperti apa? Persepuluhan. Kita mau caranya seperti apa? Maleakhi 3. Langsung ke ayat 7-nya. Metode kecil. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Oke, tahan. Konteksnya Israel meninggalkan Tuhan ya? Ya. Ya kan? Lalu orang Israel kalau begitu kembali ke engkau Tuhan. Ya nanti bagaimana kitab suci menjawab? Bagaimana engkau kembali kepada Tuhan? Oke, Dew. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bukan hanya satu, melainkan seluruh bangsa. Oke, selanjut. Nanti mereka harus buat apa? Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Haleluya. Lanjut. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Kalau tidak bawa, konsekuensi ayat selanjutnya. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Dan Oke, Michael di sini kalau tidak bayar. Tingkap-tingkap langit akan ditutup, lalu? Dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Contoh kecil, metode apa? Persepuluhan. Metode apa? Janji iman. Buat sulung. Nah, pokoknya metode yang digunakan. Oke. Ini bagaimana itu kitab suci menjawab pertentangan ini? Oke, teman-teman. Konteks misi sebenarnya ada berapa konteks misi ya menurut redentio missio ya. Oke, teman-teman. Redentorius missio. Yang pertama misi ad gentes. Orang-orang kelompok manusia konteks sosial budaya di mana Kristus dan Injilnya tidak diketahui atau di mana ada kurangnya komunitas Kristen yang cukup dewasa
untuk dapat menjelma ilman di lingkungan mereka sendiri dan mewartakan kepada kelompok lain. Ini situasi misi kita ya. Pelayanan pastoral. Komunitas Kristen dengan struktur gerejawi yang memadai dan kokoh. Mereka memiliki semangat iman dan kehidupan yang besar. Mereka memancarkan kesaksian Injil yang tadi saya bilang bahwa mereka selalu datang ke gereja di lingkungan mereka dan merasakan komitmen terhadap misi universal. Evangelisasi baru, ini yang tadi penekanan di dalam Evangeli Gaudium, maaf, Sukacita Injili, nomor 14, dia menekankan bahwa evangelisasi baru, seluruh kelompok orang yang dibaptis telah kehilangan rasa iman yang hidup dan bahkan tidak lagi mengakui diri mereka sebagai anggota gereja, menjalani kehidup yang jauh dari Kristus dan Injilnya. Bagaimana kita pergi ke mereka seperti ini, yang sedang menjauhkan diri dari kehidupan nyata kegerejaan gerejawi kita. Oke. Sekilas tentang konteks agama kita ya. Saya coba mengambilnya dari barometer Amerika Latin sedikit. Sebenarnya datanya panjang sekali, hanya saya coba mau simpulkan. Kita lihat di sini sampai dengan tahun 2015 perjalanan itu Amerika Latin ada penurunan sekitar 6 berapa persen ya, dari 94% Katolik dari sejarah perjalanan terjadi reduksi kepada 69% di seluruh Amerika Latin ya, Amerika Selatan. Sedangkan ada penaikan sedikit 19% kepada Protestantisme dan 8% di sini. Ini sampai dengan data 2015 ya teman-teman, jangan dulu bingung bilang oh ini data 2003, tidak. Oke. Kalau kita melihat analisa di sini, pertanyaan kita kenapa terjadi seperti ini? Oke, Amerika Latin punya situasi kompleks ya. Jangan bayangkan seperti Indonesia, oke? Contohnya di sini 2013-2015 contohnya, ambil poin kecil ya. Kalau kita mau lihat dari 80% Katolik Amerika Selatan kepada 63%. Kalau kita mau analisa sampai dari 95 sampai dengan 2015. Katolik 66%, tahun 2015 63,3%, ada penurunan 3,6. Protestantisme 16% kepada naiknya 19,8%, ada kenaikan 3,1%. Yang tidak jelas di sini ada penurunan dari 13,7 kepada 13,2%, 0,5%. Kalau kita mau tanya, ada apa di sini? Ada faktor apa yang membuat penurunan seperti ini? Oke, yang pertama, orang tidak mau berkeluarga dalam pengertian punya banyak anak ya, dalam pengertian itu. Dan yang kedua, saudara-saudariku yang terkasih, adalah timbulnya beribu-ribu sekte di Amerika Selatan. Contohnya Michael buka garasinya untuk jadi sekte baru. Deutro buka garasinya untuk jadi denom baru. Pokoknya begitu. Setiap orang bangun dia punya agama, bangun dia punya gereja, suka-suka yang namanya denominasi. Mereka buat sesuai dengan keinginan hati. Oke, saudara-saudariku yang terkasih, penyebab krisis ini yang saya mau tekankan di sini ya. Sekitar tahun 60 ada krisis bersama di dalam kehidupan menggereja yang dengan kata-kata seperti ini. Kristus ya, gereja no. Afiliasi dengan gereja tidak diperlukan untuk datang kepada Yesus. Ini penting sekali teman-teman. Krisis dimulai tahun 60 dengan krisis seperti ini. Kristus yes, gereja no. Jadi Kristus tanpa gereja. Kalau Kristus tanpa gereja, artinya teman-teman ada mutilasi di sini. Kenapa? Karena Kristus tidak bisa dipisahkan dari apa, Dew? Dari gerejanya. Karena tadi di Kolose 1:18 katakan secara jelas bahwa Kristus adalah kepala tubuhnya, yaitu gereja. Di sini tidak bisa dipisahkan Kristus dari gereja. Kenapa? Karena kemuliaan kepada Allah diberikan di dalam gereja dan dalam Kristus. Efesus 3:21. Halo, halo. Halo, Oke. tes. Ya.
Efesus 3 ayat 21. 21. Bagaimana memisahkan kemuliaan Allah yang diberikan kepada gereja atau kepada Kristus dipisahkan? Tidak bisa. Bagi dialah kemuliaan di dalam gereja dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Artinya di sini kemuliaan kepada Allah diberikan dalam gereja dan dalam Yesus Kristus. Gereja sebagai tubuh dan Kristus sebagai kepalanya. Kemuliaan ini kepada Allah yang diberikan turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Fenomen tahun 60-an ketika pernyataan ini dikeluarkan semacam itu ya menjadi gejala umum. Kristus ya, gereja tidak. Maka tumbuh kembang denominasi menjadi tumbuh kembang yang seperti jamur ya, teman-teman saudara-saudariku yang terkasih. Menjamur. Karena ya, buat apa di gereja Katolik begitu kan? Kita hanya omong tentang Kristus selesai. Karena itu ini adalah dampak juga dari solo Kristus kan? Yang solus Kristus, hanya Kristus. Seperti itu, gereja tidak lagi dalam posisi ini. Dan ini menjadi sebuah kerangka struktur berpikir Protestantisme yang diambil dari struktur berpikirnya Luther yang mengatakan bahwa gereja hierarkis itu tidak penting. Yang paling penting adalah gereja rohani atau gereja spiritual. Gereja rohani, gereja spiritual ini dibangun ketika seseorang membaca kitab suci atau mendengarkan kitab suci. Dan inilah saya pikir kerangka struktur berpikir yang sedikit kurang ajar. Kenapa? Karena memisahkan kepala gereja itu dari tubuhnya. Sedangkan semua dikatakan satu, 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 satu. Datanglah penafsiran Martin Luther dan Protestantisme yang mengatakan gereja yang paling penting adalah gereja spiritual, gereja rohani. Gereja ini dibangun ketika seseorang membaca atau mendengarkan kitab suci. Maka semua mereka tafsir suka-suka. Kristus ya, gereja yang dia punya tidak. Dan semua menganggap diri sebagai gereja. Itu bertentangan sekali dengan kitab suci bahwa Kristus punya gereja. Bahwa semua gereja Kristus menyalami Roma, contoh. Bertentangan sekali dalam pengertian ini. Oke, kita masuk ke dekada tahun 70-an, di mana Injil kemakmuran mulai mendapatkan kekuatan di sini. Teman-teman bisa Google, lihat sejarahnya seperti apa, tapi saya langsung masuk sebagai penjelasan umum. Di dalam bagaimana kuatnya Injil kemakmuran di sini, itu ketika mengalami krisis fenomen di dalam kehidupan menggereja, menentang infabilitas kepausan. Paus tidak bisa menjadi otoritas pusat gereja pada saat itu. Maka karena ada hubungan dengan di atas. Gereja no, Kristus yes. Gereja Kristus sama dengan banyak gereja. Dan tahun-tahun ini mulai munculnya yang kita namakan bibit-bibit dari teologi pembebasan mulai mendapat gaungnya. Membebaskan konsep Allah dari konsep Allah yang dibawa oleh orang Spanyol ke dalam Amerika Latin. Contohnya seperti itu. Maka hasillah yang kita namakan pemecahan bebas semua di sini dalam, dan perkawinan yang paling ngeri ketika perkawinan teologi pembebasan ini dengan sistem Marxisme. Ini ada situasi di belakang. Bagaimana pada saat perjuangan teologi pembebasan membebaskan situasi sosial dengan dasar keadilan, karena pada saat itu adalah kemiskinan yang dilandai, dan itu teologi pembebasan dikawinkan dengan sistem Marxisme tentang pekerjaan dan kebaikan umum, maka hancurlah dalam konteks seperti ini konsep tentang gereja, konsep tentang hierarkis, semua ditantang dan menamakan diri semua gereja Kristus. Denominasi ini menamakan dirinya sebagai semua menjadi gereja Kristus. Dan teologi kemakmuran memainkan peran penting di mana situasi sosial mengalami kemiskinan yang radikal. Ada teman tadi. Oke, jadi yang ketiga, krisis ketiga adalah konflik dengan imamat pelayanan. Karena ketika munculnya radikalisme dalam pemahaman bahwa Kristus tidak punya gereja, semua kita adalah gereja Kristus,
maka imamat pelayanan juga tidak ada. Semua kita adalah imam. Ini krisis yang mendasari di mana menjadi tolak ukur kemakmuran, Injil kemakmuran itu mendapat tempat kuat. Kenapa? Karena situasi ekonomi, sosial, kekerasan dan semua terjadi. Dan engkau menawarkan bahwa Tuhan akan memberikan kamu keuntungan hidup. Bahwa kemiskinan, sakit dan kematian ada tanda-tanda bahwa kita di apa ya? Dihukum oleh Tuhan. Bahwa kemiskinan ekonomi itu menandakan bahwa engkau tidak diberkati. Lucu kan begitu tuh. Wow. Satu kali di roomnya Yulita ada yang type. Siapa yang Katolik yang ada di room ini yang lebih kaya dari saya? Seperti itu. Seolah-olah menandakan bahwa kemakmuran material itu menjadi tanda investasi di kemakmuran di dalam kerajaan Allah. Oke, dekada atau era 80, Injil kemakmuran makin kuat. Kenapa? Karena di belakangnya ada yang kita namakan konflik doktrin dalam moralitas, kontrasepsi. Seperti itu. Kalau kau dapat anak banyak, bagaimana engkau dapat membiayakan dia? Makanya berkembanglah kontrasepsi dalam pengertian itu. Teman-teman, saudara dan saudari. Cerai. Kalau kau tidak bahagia di Katolik, buat apa di sana lagi? Datang sini, saya kawinkan kembali engkau di sini. Walaupun secara hukum pidana sangat berbahaya di Indonesia karena seorang pendeta yang menikahkan orang yang belum bercerai secara sivil, ikut dikenai tindakan pidana. Oke. Konflik dengan doktrin tidak alkitabiah. Semua harus di situ. Tradisi magisterium tidak, karena semua kitab suci, kitab suci, kitab suci, kitab suci, kitab suci, kitab suci, seperti itu. Konflik tentang purgatorio. Buat apa lagi purgatori? Engkau sudah dibebaskan, engkau sudah diselamatkan, hukum lama sudah dihapuskan. Buat tidak ada purgatori, engkau sudah masuk ke sana. Yang penting engkau secara ekonomi mau baik di sini, itu sudah tanda bahwa engkau sedang melakukan investasi untuk kerajaan Allah. Buat apa lagi orang kudus? Engkau bisa berjuang sendiri di sini. Yang penting engkau harus buat seperti ini. Buat apa lagi ekaristi? Apakah ekaristi memberi kamu ekonomi, memberi kamu uang, memberi kamu apa? Ini loh situasi tahun 80-an seperti itu. Kita ke situasi tahun 90 ya teman-teman. Saya yakin bahwa Protestan tidak akan omong tema-tema seperti ini. Tahun 90-an sampai sekarang, Injil kemakmuran sampai sekarang ya, masih seperti konflik yang bersifat eksistensial. Yang pertama, ketidakmampuan gereja untuk menanggap kebutuhan umat beriman. Contohnya, masalah konflik perkawinan. Karena kurangnya pendampingan perkawinan, maka orang minta cerai dan cerai mereka pergi ke sana. Oh, pendeta bilang, oh di sini kami nikahkan, di sini kami punya waktu dan semuanya semua. Ini juga ada hubungan nanti kita sentuh dengan teori namanya teori penghargaan dalam pengertian ini. Bagaimana setiap orang dihargai dari sudut pandangnya dia. Protestantisme mainnya di sini. Yang kedua, konflik eksistensial, komunitas yang dingin dan tercabut dari kenyataan. Kita lihat ada kemiskinan di sebuah paroki kita, tetapi secara pastoral kita menghilangkan pastoral untuk mereka yang membutuhkan. Kita tahu bahwa masalah perkawinan, perceraian, selingkuh dan lain adalah masalah besar di dalam paroki kita. Tetapi secara pastoral kita tidak mau sentuh persoalan seperti ini. Pertanyaan saya, kenapa orang Korea yang drakor yang kalian nonton itu, itu dihasilkan oleh Korea karena di sana tingkat perceraiannya tinggi. Karena itu romantisme di dalam sebuah perkawinan relasi harus ditunjukkan supaya mereka jangan cerai lagi. Kenapa film Blue itu produksi Jepang itu paling tinggi? Karena di Jepang orang tidak mau lagi dapat anak. Jangan sampai dengan film Blue seperti ini dimotivasi untuk dapat anak. Kenapa di Amerika Serikat action, kekerasan? Ya karena di sana ada kekerasan. Dan mau tunjukkan bahwa di sana benua penuh kekerasan. Kenapa Kolombia rata-rata sinetron atau filmnya tentang narkoba?
Karena mau tunjukkan bahwa di sana penghasil, di sini penghasil narkoba, penghasil ganja, penghasil kokain. Kenapa Indonesia punya banyak drama? Banyak tuh sinetron. Ya karena jangan sampai kehidupan kita Indonesia penuh drama dan sinetron. Inilah situasi. Dan mereka itu secara marketing, 80% mereka tahu, oh ini kita harus ambil. Ini konteks pasar, ini kebutuhan pasar, ini kebutuhan marketing loh. Bagaimana kemiskinan material membuat orang tidak mampu, ya kita main di sana. Tetapi atas nama iman yang kita jual. Faktor sosial, saudara dan saudariku yang terkasih, yang kita bisa lihat dalam situasi ini. Katolik identik dengan cara tua dalam menjalankan kekristenan. Misa yang sama saja, tidak bisa nyanyi. Aduh, bagaimana seperti ini? Sedangkan dunia membawa kita kepada konsumerisme, dunia membawa kita kepada yang tidak suka diam-diam. Kita punya ketakutan adalah takut berada di dalam keheningan. Karena dunia mengajak kita, tiap hari kita dengar ambulansia, Grab, apalagi yang kita dengar tiap hari di samping rumah kita. Teriakan orang dan semuanya itu, konflik, perang di sana sini. Karena itu panggilan SPDE untuk bertobat dari eh, aktivitas atau aktivisme kepada hidup kontemplatif. Orang pikir kekatolikan adalah cara Tuhan menjalankan Kristenan. Perubahan persepsi yang signifikan. Sebelum itu mereka katakan Katolik yang masa bodoh adalah masa depan Protestan. Sekarang, hari ini, Katolik yang masa bodoh dengan imannya akan menjadi Katolik abadi. Artinya, tidak akan mengerti. Dia tidak mau belajar sedikit, dia seolah-olah sudah tahu semua. Banyak tuh Katolik yang masa bodoh. Sama saja relativisme. Sama saja. Tidak usah repot. Berapa imam teman-teman imam Jomel, kau buat apa debat dengan pendeta? Kau buat apa? Saya bilang tidak, hanya mungkin Tuhan mau kirim saya untuk hal seperti ini. Dunia non Katolik adalah dunia non Katolik adalah dunia untuk para profesional rata-rata. Lihat itu, negara yang besar secara ekonomi. Lihat itu penyanyi yang besar. Lihat itu penguasa yang besar. Lihat itu pemerintah yang besar. Lihat itu. Ini opini mereka bahwa yang berhasil itu Protestan. Yang terakhir, Katolik adalah cerita rakyat dan nostalgia. Melakukan untuk memulihkan apa yang hilang, bukan untuk menanggapi kenyataan. Makanya bilang, aduh, ini koreksi liturgis, tangan kita harus begini. Lebih membayang untuk memulihkan apa yang hilang, tapi bukan untuk menjawab kenyataan yang tapi seperti ini di dunia seperti ini. Saya kalau tidak katekis yang pada saat Minggu Misi tahun 2021 tidak omong bilang, kalian meninggalkan kami sendiri di dalam dunia maya. Di mana para imam, di mana para misionaris untuk pengajaran. Ketika kami banyak awam di TikTok, banyak awam di Facebook, banyak awam di Instagram, di semua media sosial, imam-imam ada di mana? Bagaimana gereja menanggapi kenyataan ini? Bahwa banyak orang, ratusan orang, ribuan orang, jutaan orang di media sosial, dan apa yang kita bisa buat? Nanti orang selalu berikut bahwa Katolik adalah identik dengan cara Tuhan dalam kekristenan. Saya minta maaf, saya pakai perbandingan Protestan dan Katolik dalam pengertian ini. Melakukan yang pertama, 50, 30, 70%, melakukan tindakan aksi sosial untuk orang miskin. Katolik kita masih di atas jauh, 50% dibandingkan dengan 37%. Artinya di sini, kalau kita lihat dari segi ini, berarti ternyata di sana bukan hanya iman, bukan sola fide, tapi mereka juga melakukan tindakan kasih dalam pengertian. Artinya mereka sendiri menentang sola fide-nya. Yang kedua, mengantar orang miskin dan yang membutuhkan kepada Kristus, kita tuh hanya 24. Sedangkan di atas kita melakukan kebaikan 50, tapi di bawah ternyata Protestantisme dalam pengertian kecil ini persentasenya lebih tinggi dari kita. Dalam apa? Dalam hal membawa Kristus kepada orang miskin dan orang yang membutuhkan. Membawa Injil kepada mereka. Banyak orang Katolik masih malu untuk menjelaskan imannya. Menghidupi imannya. Sampai malu juga kalau di restorannya Islam, takut dan malu untuk buat atas nama Bapa. Dari segi ini. Dan perjuangan kita
untuk menentang ketidakadilan itu lebih tinggi daripada Protestantisme. Karena dari segi ini kita lihat, oh kalau begitu ada mainnya di sana. Teman-teman, tadi kita telah baca situasi Injil kemakmuran. Itu bukan Injil ya teman, melainkan manipulasi Injil. Kita sudah sama-sama seperti itu. Definisi. Berkat definisi dari Injil kemakmuran, nah, bukan Injil ya teman-teman, tapi kita pakai nama seperti itu. Berkat Tuhan dan kesempurnaan Kristiani punya implikasi pada kesuksesan ekonomi dan material, maaf. Jadi kalau Deu punya banyak uang artinya Tuhan berkat. Kalau Tuhan berkat artinya tidak jauh dari kerajaan Allah. Kalau begitu bagaimana dengan janda yang miskin? Pertanyaan saya, Deu. Kalau begitu bagaimana dengan mereka yang tidak punya apa-apa? Deu, Iya, Romo. Pemikiran bagaimana mereka masih, dengan mereka yang miskin? ya, seolah-olah tidak diberkati Tuhan, Romo. Tidak Seolah diberikan tidak rahmat. berkati Tuhan. Bagaimana mereka yang sakit? Karena dosanya, Romo. Dosanya. Akhirnya seperti itu. Ini ada hubungan antara Injil kesehatan dan Injil kemakmuran. Yang kemarin kau sentuh sedikit ya. Pikiran dan lidah punya kuasa. Tuhan hanya melakukan apa yang kita putuskan. Hebat banget ya. Contoh, beri $1 dapat $1.000. Beri $10 dapat $10.000. Beri $10.000 dapat $1 juta dalam pengertian itu. Karena menafsirkan secara keliru definisi dari kemakmuran. Apa yang didapat setelah mengikuti Kristus. Markus 10 ayat 30. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Di sini mereka tidak melihat konteks. Mereka hapus buang sekalipun dengan penganiayaan. Itu dihapus, Dew. Lucu ya. Pokoknya kalau kalian meninggalkan semua, kamu akan ini kan konteksnya pertanyaannya pertanyaan Petrus, kami telah meninggalkan semua, apa upah kami kan? Kalau kita mau baca secara lengkap. Tapi mereka kutip ini seolah-olah saudara-saudariku, ketika kamu menyerahkan semua kepada Tuhan, yang akan kamu rumah dan semuanya itu harta dan semuanya. Matius 16, 25, 29. Ya, Matius 16, 25. Suaramu kecil banget, Dew. Dekatkan mic. Oh iya, Romo. Matius 16 ayat 25 sampai 5, dengan 29. 29. Ya. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Oke, saudara dan saudariku yang terkasih. Sangat jelas dikatakan di sini bahwa apa gunanya memiliki semua tetapi kehilangan nyawanya. Kita sudah melihat, oh ya, Yesus mulai masukkan prinsip-prinsip dasar kerajaannya dalam pengertian. Apa gunanya kalian milik semua tetapi kehilangan nyawamu? Apa yang kamu harus buat? Ya beri semua dalam pengertian ini. Supaya kamu bisa melihat kedatangan Yesus di dalam kerajaannya. Kita pelan-pelan ya saudara-saudariku yang terkasih. Kalian bisa bongkar sendiri sejarah, saya tidak mau langsung ke sejarah. Sejarah nanti gampanglah kalian bisa Google dan semua. Saya melihat bagaimana konsep-konsep akar-akar dasar dari konsep tentang
Injil kemakmuran ini. Sebenarnya teori Protestan itu dia punya 3 teori yang selalu bergandengan tangan di dalam konteks perekonomian mereka. Memang sadis ya kalau kita mau analisa, dan banyak orang sederhana di sana jemaatnya tidak tahu bahwa secara langsung atau tidak langsung ada 3 teori yang menguasai mereka. Yang pertama, mereka mulai dengan teori penghargaan. Dew, contohnya Michael, contohnya Jimmy, atau contohnya saudari kita Yulita, dia adalah dokter, dok medis. Nanti pendeta akan mendekati dia dan bilang, ingat bahwa Yesus selama hidupnya menyembuhkan begitu banyak orang, dan engkau mendapat karunia menyembuhkan sebagai dokter. Maukah engkau saya jadikan di gereja saya, denominasi saya, sebagai minister kesembuhan? Siapa yang nggak mau kan di situ kan, Dew? Dihargai loh. Nanti kamu bagian doa penyembuhan itu urusan kamu, tumpang tangan dan semua. Engkau dianggap sebagai utusan, ministerial penyembuhan. Siapa nggak mau di sana kalau dia dihargai seperti itu? Betul, Romo, betul. Iya betul Romo. Contoh Matius. Ingat Matius, kalau kalian ekonomista ya, ekonom contohnya, bagian keuangan. Nah, ingat itu saudara-saudari. Kamu punya sesuatu di sana. Matius pun yang bea cukai dipanggil dan menjadi rasul Kristus dan meninggalkan semua. Kamu saya akan di sana, tempatnya seperti ini, kursinya ini. Siapa nggak mau? Kamu akan dihargai di sana. Kalau kamu adalah majelis. Makanya banyak di dalam praktik-praktik untuk menjadi majelis di dalam Protestantisme Indonesia itu sogok, menyogok, kolusi, korupsi supaya dia dihargai sebagai majelis dan punya uang, punya gaji. Nanti teman-teman mungkin yang pernah eks Protestan bisa ngomong di sini kalau nggak percaya. Kalau kalian psikolog, kalau kalian punya karunia untuk omong banyak seperti ini, di sini kamu akan dijadikan ini utusan untuk mewartakan. Siapa nggak mau kalau dia dapat tempat di sebuah tempat, mendapat kursi, mendapat penghormatan dan penghargaan. Ini teori yang mereka. Oh ya, dia tahu bahwa yang itu sudah lagi bercerai, lagi punya persoalan dengan keluarganya, dengan istrinya. Di tempatnya membantu dia untuk menjadi. Dia bilang, tidak. Di sini kau bisa cari lagi, ada lagi saudari kita yang belum nikah di sini, ada lagi perempuan yang belum nikah di sini, ada laki-laki yang belum nikah. Saya nikahkan dengan mereka. Diberi penghargaan seperti itu. Siapa yang nggak mau? Yang kedua, teori marketing, teori pasar. Mereka tahu kemana dan kepada siapa. Marketing 80% adalah pendekatan. Dew, kalau engkau sudah dikenali oleh karismatik Pentekostas, engkau akan ditelepon tiap hari maunya seperti itu. Takut kehilangan klien kan? Takut kehilangan pembeli. Takut Pasti, kehilangan apa Romo. namanya? Ya, Dew? Iya, pasti follow up terus, Romo. Dan akan Dijemput menghubungi mau, engkau. dijemput Ya, pakai mobil. jemput. Ada yang mantan karismatik dibayar loh. Ikut Saya ini. pernah. Oh, pernah ya, silakan Brian. Bagaimana? Engkau ini teori pasar marketing. Oke, sambil teman-teman kalau mau omong langsung ya, buka mic dan omong. Penting ini daripada saya elaborasi sedikit. Brian, bagaimana marketing ini dijadikan sebagai dasar untuk denominasi? Ini penting sekali. Oke, Brian, bagaimana Hmm. pengalamanmu? Kalau dari ya kayak sama lama-lama. Jadi kalau dari saya sih dulu pernah kan mau ikut kayak GMS gitu. Jadi yang saya ingat tuh pendekatan mereka itu kayak ngajak komsel, ngajak doa, ditanya-tanyain ada masalah apa. Terus nanti kita kalau kita ada cerita nih ada masalah apa, nanti dia bakal ngajak terus lama-lama. Pertama ngajak dulu berdua, terus lama-lama diajak komsel, terus lama-lama diajak ke gerejanya, terus habis itu kayak ya dia di follow up terus dicat terus ayo ke sini kayak itu hampir sering banget, hampir kayak gimana ya gimana caranya kita tuh sampai masuk ke mereka tuh beneran Roma itu kayak dicat terus ayo ke sini, ayo kita gini kayak gitu, kayak sekira seperti itu Romo. Oke, Brian. Itu kan marketing. Contohnya
Saya kan pemilik perusahaan dan Deo atau Angels adalah yang mensuplai. Saya mensuplai, lalu Angels akan bilang, ah hari ini saya tidak mau lagi kan, saya batalkan. Kan rugi kan perusahaan kan, Angel? Nanti tidak ada lagi siapa yang mensuplai dalam pengertian. Betul, Ini mau betul. marketing ini. Ya, jadi mereka akan kejar, makan kejar. Itu dalam pengertian marketing seperti itu. Yang kedua, marketing juga bisa dalam proses iman seperti apa? Mereka bilang, saya akan memberkati airmu, saya akan memberkati minyakmu. Dan air ini diberkati, tapi harganya berapa? Seperti itu. Praktik yang sama dibuat oleh orang Farisi, ahli Taurat, di halaman Bait Allah, dan Yesus marah besar di situ. Ini yang mereka menggunakan apa yang Yesus porak-porandakan. Ketika dia masuk Bait Allah dan melihat orang jual beli di sana, dia marah besar dan hancurkan meja-meja penukaran. Justru dalam teori kemakmuran itu, dalam teori Protestan ini menggunakan apa yang diporak-porandakan oleh Yesus demi kepentingan mereka. Damanya kita dalam teori marketing ini, pemasaran dalam pengertian ini. Kita lihat bahwa, Potong sedikit mau. yuk silakan. Ya, sorry mau. Sorry Oke, mau. potong sedikit saya ke belakang dikit ya. Oke, Ya, minum air banyak. eh, ya. Saya pernah baca dalam suratnya Paulus ya mengenai mengenai makan dari pewartaan Injil atau hidup dari pewartaan Injil. Di situ kan Paulus mengatakan karena saya mendapatkannya secara cuma-cuma maka saya memberikannya secara cuma-cuma. Itu yang dikatakan Paulus. Tetapi ayat sebelumnya itu yang sering dipakai Protestan mengenai Paulus tidak pernah menyalahkan orang yang hidup dari pewartaan Injil. Tetapi Paulus mengatakan dia tidak melakukannya. Nah, yang Paulus tidak melakukannya itu nggak pernah disinggung oleh mereka, tetapi yang makan dari Injil atau makan dari pewartaan itu yang dipakai mereka sebagai ayat penguat bahwa mereka berhak ketika mewartakan Injil mendapat balasan, yaitu hidup dari situ. Nah, apa mungkin karena ibaratnya sama seperti ospek di sekolahan, karena waktu dia masuk dia dipelonco, maka next ke depannya anak baru dia akan pelonco juga karena dia sudah dipelonco waktu dia masuk. Mungkin seperti itu. Jadi ibaratnya berarti Injil yang mereka dapatkan itu memang selama ini tidak cuma-cuma, ya kan? Jadi waktu mereka belajar jadi pendeta kan tidak cuma-cuma, enggak gratis, mereka bayar, mengeluarkan duit. Nah, maka dia merasa dirinya berhak untuk mendapatkan hidup dari mewartakan Injil karena mereka tidak mendapatkan secara cuma-cuma, berbeda dengan Paulus. Paulus mendapatkan secara cuma-cuma. Mungkin seperti itu ya, Mu, ya. Itu hasil analisis saya dari karena sempat ini yang terjadi waktu saya debat sama Bom Bom, saya sebutlah namanya, Bom Bom. Ya, 2 tahun, 3 tahun yang lalu lah, saya debat sama Bom Bom mengenai hal ini. Dan dia memakai ayat itu sebagai pembenaran diri bahwa dia berhak untuk hidup dari pewartaan. Nah, tapi dia tidak memakai ayat yang selanjutnya bahwa Paulus tidak melakukan itu. Kenapa kalian tidak mengikuti Paulus yang tidak melakukan itu? Nah, itu yang mungkin jadi sedikit sedikit tambahan aja mau. Lanjut. Dia jadi kayak pelonco ya. Karena mereka dapatnya nggak cuma-cuma, ya akhirnya mereka merasa ya, kalau saya nggak dapat cuma-cuma, kalian nggak boleh cuma-cuma juga dong. Kayak pelonco seperti itu. Lanjut, Mo. Oke, Yesus bilang yang terima yang dapat cuma-cuma beri percuma-cuma dalam pengertian. Oke, teori kedua, teori ketiga yang kita namakan Injil Kemakmuran. Konsentrasi di poin ketiga ini yang penjelasan sudah mulai dari awal, tetapi bagaimana kita mendalami akar dari seluruh teori kemakmuran itu punya pendasarannya seperti apa. Oke, akar dari teori-teori ini. Deo. Yang pertama, miskin, sakit, dan mati adalah kutukan. Kristus telah menebus kita dan menghapuskan hukum Taurat. Kalau kita miskin dan sakit, artinya kita kembali ke hukum Taurat. Lucu ya. 2 Korintus 8, ini logika mereka. 2 Korintus 8, 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ayat 14-nya.
Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Lihat saudara-saudaraku yang terkasih, ternyata ayat 14 nggak dibaca ya Dewi ya mereka di sini. Nggak ada. Supaya Iya. melengkapi kebutuhan satu sama lain. Dalam pengertian ini ya. Memberikan mereka yang sangat membutuhkan. Tetapi bagaimana konsep tentang miskin, sakit, dan mati adalah kutukan. Dan konsep mereka, Kristus telah menebus kita. Menghapuskan hukum Taurat. Artinya, kalau kita miskin dan kita sakit, artinya kita kembali kepada hukum Taurat. Jadi Yesus tidak berguna bagi kita. Buset. Akar yang kedua, motivasi. Memberi adalah sebuah investasi untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Buset. Mau masuk ke dalam kerajaan Allah, ya harus investasi loh. Bagaimana? Engkau hanya bisa memanen dari apa yang kau tanam. 2 Korintus 9 ayat 6. Nanti ini kita baca sampai ayat 8, tetapi sebentar. Oke, 2 Korintus 9 ayat 6. Investasi. Investasi. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Mau tunai banyak, teman-teman? Mau, ya sudah mau manen dari investasi yang kamu buat, ya investasi banyak. Gimana sih? Kamu nggak mau panen banyak tapi nggak mau tanam banyak. Oke, 2 Tesalonika 1 ayat 5. 2 Tesalonika 2 ayat 5 ya Romo. 2 Tesalonika 1 ayat 5 yang di layar. Iya. Oke ya. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Harus beri supaya menjadi warga. Warga Kalau kerajaan tidak Allah. bisa. Kalau kamu tidak mau beri bagaimana? Tidak bisa. Yohanes 18:36. Yohanes 18 ayat 36. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini. Mau masuk dia punya kerajaan seperti ini ya investasi. Kalau tidak investasi bagaimana di sana? Bagaimana berada di dalam kerajaannya Kristus di sana? Beri, 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 beri. Injil ini mereka tidak ambil genap. Matius 25, 34, 35. Pokoknya mereka potong, comot. Ayat yang mereka suka. Matius 34, 35. 25? Dan raja, ya Oke. Matius 25 ayat 34, 35. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Bisa lanjutkan sampai sana, tapi pertanyaan saya, pendeta, contohnya, kapan kamu telanjang? Kapan orang asing? Hanya konsentrasi di kata beri, 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 beri. Yang Ketika ketiga, aku motivasi. telanjang, Sudah, ya. sudah. Yang ketiga, iman adalah kekuatan untuk menggapai apa yang diinginkan. Dan doa adalah untuk memaksa Tuhan beri kemakmuran. Ibrani 11 tentang apa itu iman. Ya, Ibrani 11. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Lanjut. Ya. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat
telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Ingat, garis bawah itu. Karena iman, Habel memberikan korban yang Baik. pasti Tuhan akan mengembalikan semua kalau kamu kasih yang terbaik. Kamu beri yang terbaik, kamu tanam yang terbaik, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Oke, ini mereka pakai pendasaran Ibrani 11 untuk pengertian iman. Untuk kemakmuran ekonomi ya, kemakmuran material. Ini yang saya pikir berbahaya sekali dalam konteks seperti itu. Yang keempat, kehendak Allah yaitu semua anaknya mencapai kemakmuran ekonomi atau hukum kompensasi yang kita bilang, yang begini, hukum kompensasi. Ini penting bagi mereka. Kalau perjuangan kita di bumi ini seperti apa? Ya sudah, kalau saya tidak makmur di sini, bagaimana saya mengetahui bahwa saya dikompensasi oleh Tuhan, bahwa saya diberikan bagaimana saya bagaimana saya mengabdi diri sebagai anak Allah kalau saya tidak mendapat kompensasi seperti ini. Salah memahami Yohanes 2 Yohanes ya, Romo. 2 Yohanes 1. 2 Yohanes 1 ayat 2 ya. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Lanjut. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Lanjut. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Kembali ke 3 Yohanes dari ayat 1. Dapat tidak kalian? Ya. 3 Yohanes 1 ya, Romo. Ya. Bab 1 ayat 1 selanjutnya. Ya. Dari penatua kepada Gaius yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Oke, ini hukum kompensasi. Ayat 2 itu penting sekali ya. Deo, baca kembali ayat 2. Hukum kompensasinya di sana. Tetapi hukum kompensasi itu diterima melalui apa? Ini penting. Oke. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Oke, artinya antara kesehatan tubuh dan kesehatan jiwa dilakukan melalui doa. Dan disinilah kehendak Allah, supaya semua orang baik secara jiwa maupun secara fisik dalam pengertian ini. Ini berbahaya sekali saudara-saudariku yang terkasih, memahami pengertian yang sangat keliru dari maksud dari Yohanes itu sendiri. Bukan kepada kompensasi material, melainkan sesuatu yang lain. Ini bukan untuk harapan untuk kita semua, melainkan ayat 1 itu ditujukan untuk satu orang atau berapa orang, Dew? Satu orang, Romo, Kepada pada satu orang Gaius. saja. Nah, tapi bagaimana mereka memahami itu, bahwa harapan dari Allah bahwa kita semua secara fisik maupun secara rohani harus baik dalam pengertian ini.
Ini yang berbahaya, saudara dan saudariku yang terkasih. Apalagi kalau mereka ambil dari Markus bab 10 ayat 30 yang telah kita baca. Tetapi jangan lupa ayat 35. Ayat 30 sudah baca tadi, meninggalkan segala sesuatu akan menerima tata. Tapi ayat 35-nya omong tentang apa? Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Oke. Untuk terima itu, apa yang harus dialami? Mulai ayat 35. Mereka tanya, kalau begitu apa yang kami mau supaya duduk sebelah kiri dan kanan di dalam kerajaanmu? Harus melalui penderitaan, cawan, dan semuanya. Tetapi Yesus bilang, tetapi perkara untuk duduk kiri dan kanan itu urusannya Bapa, bukan urusan saya. Tetapi yang kamu buat adalah berjuang supaya bisa minum dari cawan yang saya minum. Dan persekusi, penganiayaan, dan semuanya itu. Ini bertolak belakang dengan konsep Injil kemakmuran, bahwa kehendak Allah semua anaknya mencapai kemakmuran ekonomi atau hukum kompensasi. Hukum kompensasi itu di ayat 35 ya, Dew. Mulai apa? Kompensasi material di ayat 30, kami telah meninggalkan semua apa yang kami dapat. Yang kedua, kompensasi mengikuti Yesus dalam pengertian duduk sebelah kiri dan kanan. Tetapi apa jawab Yesus, Dew? Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Langsung 40-nya, Dew. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Tidak pernah ditentukan di sini bahwa kemakmuran materialmu, ekonomimu adalah tanda bahwa engkau nanti akan duduk sebelah kanan atau kiri. Di situ janjinya Yesus seperti itu, atau ikut dia menderita. Dew, yang ada di situ. Menderita, Romo, harus menderita Menderita. dulu, Romo. Pikul, Yesus bilang, ikuti aku, artinya menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti aku. Di mana ada janji seperti itu? Yang ikut dia artinya tanda bahwa kita berhasil secara ekonomi, artinya tanda bahwa kita tidak dikutuk. Siapa bilang begitu? Tanda berartinya Yesus telah menebus kita dan kita tidak berada dalam hukum Taurat. Di mana ayat seperti itu? Yang kelima, perjanjian Abraham adalah sarana untuk mendapatkan kemakmuran material. Ini bahaya banget ya, Dew. Galatia 3 ayat 4. Galatia 3 ayat 4. Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mukjizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat. Janji Abraham ini dianggap sebagai janji untuk memberikan kemakmuran material. Tapi tidak mau baca semua. Oke, Dew, baca, selesaikan dulu. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Wow, Dew. Ayat 14 ya. Kristus Yesus telah membuat ini
supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Bayangkan di sini, saudara yang terkasih, berkat Abraham dipahami dalam konteks berkat material. Hanya dengan iman, berkat Abraham itu direduksi menjadi berkat ya secara material saja, maka di sini ada persoalan besar. Persoalan sangat besar. Ketika mereka mengatakan itu adalah hukum kompensasi yang mereka harus terima. Sama seperti Lukas 10 ayat 35, Dew. Lukas 10 ayat 35. Mm-mm. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Bayangkan, kalau engkau memberikan semuanya itu, nanti ketika Tuhan datang, dia akan menggantikan itu. Dew, ketika Tuhan datang, dia akan menggantikan semuanya itu. Iya, Romo. Kasih semua. Dia 2 dinar saja. Ini 2 dinar nih. Kamu pakai semua. Kalau butuh lebih, kamu pakai semua. Dan janji Tuhan ketika dia datang lagi, dia akan mengembalikan semua. Ingat saudara-saudariku yang terkasih, seperti lagu yang mereka nyanyikan. Tuhan tidak menjanjikan langit selalu biru. Tapi Tuhan menjanjikan apa? Mereka sampai di lagu-lagu mereka kasih masuk, menentang sendiri konsep Injil kemakmuran yang mereka miliki. Karena itu saudara dan saudariku yang terkasih, hati-hati dengan keserakan. Karena keserakan adalah berhala. Dew. Efesus 5, 5-7. Hati-hati. Keserakan itu adalah berhala. Jadi semua barang siapa yang berjuang untuk menjadi serakah dalam pengertian konsep Injil kemakmuran sama dengan penyembahan berhala. Karena itu penyembahan berhala identik dengan Injil kemakmuran. Injil kemakmuran punya nama lain adalah berhala. Siapa-siapa saja dalam kategori yang dinyatakan oleh Paulus sebagai penyembah berhala, Dew. Sampai ayat 7 ya. Bukan, kita selalu Iya. pakai ayat 5, tetapi kita baca sampai ayat 7. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Keserakahan material ini masuk dalam kategori penyembahan berhala. Kolose 3 ayat 5 ada 5 kriteria penyembahan berhala. Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Dan dalam pengertian ini, para gembala, tidak ada pendeta di sini. Hati-hati, tugas dari seorang penggembala itu bukan tugas dari orang upahan. Karena kalau tugas dari orang upahan, ketika datang serigala dia akan meninggalkan kandang kawanannya yang harus dijaga. Yohanes 10, 11, 13. Apa yang dibuat oleh orang upahan dan apa yang dibuat oleh seorang gembala? Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tahan, Dew. Gembala yang baik bukan curi. Sekarang mereka bilang mereka bukan pendeta, pastor. Oke, pastor itu gembala ya. Berarti seorang gembala, dia harus memberikan dirinya. Seorang gembala punya 3 tugas. Yang pertama, beri makan. Yang kedua, beri makan. Yang kedua, menemani, akompanyar. Dan yang ketiga, dar la vida, akompanyar. Yang ketiga, ada bersama dengan kawanannya. Itu 3 hal penting. Sekarang,
Yesus ada bersama dengan dia, dengan kita semua. Aku akan menyertai kalian sampai akhir dunia. Emmanuel, Allah beserta kita. Yang kedua, dia menemani kita dalam pengertian itu. Ada bersama dengan kita, di mana dua tiga orang berkumpul, ekaristi, kehadirannya nyata. Dan dia beri makan, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku. Di sini beri makan, menemani, beri hidup dan semuanya. Tetapi ada gembala-gembala yang mengatakan mereka adalah pastor-pastor ini, gembala-gembala ini, tugasnya memberi hidup, tetapi mengambil makanan dari dombanya. Bagaimana? Berarti mereka bukan gembala, melainkan orang apa? Lanjut, Dew. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ini karena mereka Ia, orang upahan. Lanjut, ayat 13. ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Dia tidak repot dengan penderitaanmu. Dia tidak repot. Dia Mo, adalah orang. selain orang upahan Mo, lebih cocok buat menurut saya Mo ya, peternak Mo. Jadi dipelihara untuk diperah Mo. Iya. Gembala yang baik beri makan kepada domba-domba, mengantar kepada, kalau kita baca Mazmur 23, gembala yang baik mengantar orang kemana. Tapi sekarang kan mereka menamakan diri pastor. Pastor itu gembala. Di sini pendeta namanya pastor. Oke, mereka menyamakan dirinya dengan gembala. Lalu apa yang dibuat oleh gembala kalau kita mau baca Mazmur 23? Dew, engkau tahan dulu. Iya, Di Mazmur 23, apa yang dibuat oleh seorang gembala? iya. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Oke, Engkau mengurapi. bayangkan gembala yang baik menghidangkan makanan ya. Gembala yang ini, yang pastor-pastor pendeta-pendeta ini buat apa? Curi makanan dari kawanan. Bagaimana? Bertentangan sekali. Lanjut, Dew. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bagaimana? Tugas utamanya beri makan. Seperti Yesus gembala memberikan makanan itu kepada kita. Makanlah, inilah tubuhku, barang siapa makan tubuhku, minum darahku. Dia beri hidup. Kok ini yang bilang ikut Yesus sebagai gembala? Bukannya beri makan, bukannya bawa mereka ke padang rumput yang hijau, melainkan memeras, yang seperti kata Michael tadi, diperas. Karena itu Kisah 20, 28, 35, tugas seorang gembala itu seperti apa? Berhadapan dengan serigala yang datang untuk mencuri, merampok, dan semuanya. Dew. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena itu Karena jagalah apa kamulah yang pertama? dirimu, Jagalah dirimu yang pertama. Yang kedua, jagalah kawanan. kawanan. Oke, ini kepada para penilik, kepada para gembala. Oke, lanjut. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan gereja Allah yang Uskup ya. diperolehnya. Ganti, Dew jadi uskup. Ya, saya ulangi. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi uskup untuk mengembalakan gereja Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Oke, penjelasan lebih lanjut ini penting sekali. Lanjut, Dew. Kenapa harus jaga? Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu.
Mereka Bahkan datang dari dengan antara apa, Deo? Mereka datang dengan dogma, doktrin palsu, pengajaran palsu, atau serigala ini datang dengan apa? Lanjut. bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari Dan dengan jalan yang apa, benar Deo, terpotong? Dan dengan apa? dengan ajaran palsu. Dan dengan ajaran palsu, Mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. bayangkan. Sudah sampai 35 kan? Sudah. Baru 30, Romo. Lanjut. Ya. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu, yang menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Apa? Kamu sendiri Apa? tahu, Apa? perak atau emas Apa? atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Sekarang kan kertasmu, bukan Oh, iya. perak atau emas. Kertas sekarang mau. Oke, lanjut. Perak atau emas? Sama perkut. Sinyal saya Kamu, bagus kan? ya, Perak atau emas? ya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Jam tangan. Rolex. Oke, lanjut. Aku tidak ingin Kamu, dari siapapun juga. Lanjut. kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku Pendeta dan kerja. keperluan. Mau ikut Paulus, kamu ambil semua sumbernya Paulus, kerjakan. Jangan peras jemaat. Jangan peras kawananmu. Kamu tahu bahwa apa, Dew? Paulus bilang, Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. kerja supaya yang lain, kawan-kawan yang lain juga dapat sesuatu dari pekerjaan saya. Lanjut. Itu sudah terakhir 35 ya, Dew. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tetapi untuk orang-orang siapa? Baca yang tadi ayat sebelum ayat bagian itu. Untuk orang-orang Lemah. untuk Saya orang-orang ulangi ya. baca lagi. Ya. Jangan kasih bodoh-bodoh tuh teman-teman yang kasih tahu baca ayat ini untuk teman-teman kalian punya masih Protestan itu. Baca baik-baik. Untuk orang-orang lemah. Dalam Bekerja. segala Paulus bekerja untuk saudara-saudaranya dan juga mengharapkan semua komunitas gereja katakan buat yang sama untuk orang-orang lemah. Oke. Bukan peras dari orang-orang lemah. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Karena itu, agama yang imakulata. Yakobus 2 ayat 17. Maaf, Yakobus 1 ayat 27. Apa artinya agama yang imakulata? Agama yang murni
Dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Pastor, pendeta, sekarang mereka, ya sebenarnya mereka menamakan diri pendeta ya dimanapun pastor ya, maaf ya, PS itu pastor ya dimanapun. Kalau kalian adalah pastor yang benar, beri hidup untuk domba-dombamu. Kalau kalian ada pastor yang sungguh-sungguh, kamu harus bawa domba-dombamu kemana? Ke padang yang berumput hijau. Kalau kamu adalah benar-benar gembala, seperti yang Kisah 20, 28, 35, kerja supaya beri makan mereka yang lemah. Kalau kalian benar-benar adalah pastor atau gembala, PS artinya pastor artinya gembala, kamu harus tahu itu bahwa agama yang sempurna, agama yang murni dan tak bercelah adalah mengunjungi janda, yatim piatu, orang-orang yang berkesusahan dan menjaga agar tidak tercemarkan oleh dunia. Kalau tidak itu, maka kamu adalah orang upahan. Karena hanya mengharap upah. Begitu kan, Michael? Karena hanya mendapatkan upah, ngapain kalau begitu di situ? Betul, Mo. Ngapain di situ? Oke. Mereka yang selalu pakai 2 Korintus 9 ayat 9 ayat 6. Kita baca sampai ayat 8. Deo. 2 Korintus 9 mulai dari ayat 6 ya, Rom. Mereka pakai ayat 6 Ya. biasanya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Tahan di situ. Sebab Tahan dulu, Angel. Bapaknya Angel, surat utangnya masih ditagih walaupun sudah tidak pergi ke sana kan, Angel? Betul sekali, Mo. Oke, sekarang konsentrasi ayat 7 dan 8. hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. 8. Sebab Poin. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berlebihan di dalam berbagai kebajikan. Lanjut sedikit. Deo. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Kepada siapa, Deo? Kepada orang miskin. Atau dicuri dari orang miskin? Atau memberikan kepada orang miskin? Memberikan kepada orang miskin. Aduh, saudara dan saudariku yang terkasih. Yuda 1, mulai dari ayat 11. Yuda 1 mulai dari ayat 11. Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasihmu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Juga tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan,
Dan Oke, karena semua kata-kata nista, oke. Deo, semua mereka yang dikatakan di sini adalah mereka yang hanya memikirkan uang. upah, uang. Yakobus 4:13. Selanjutnya. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Bagaimana kita mesti menjawab, meruntuhkan konsep berhala di dalam keserakan di dalam teologi atau teori kemakmuran ini. Oke, Yakobus 4:13-16. Ya. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu Pokoknya apa yang teori marketing, berdagang dan mendapatkan untung. Apa kata Yakobus? sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidup itu apa? Sama seperti apa? Uap. Karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, Amsal 11 ayat 28, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Amsal 11 ayat 28. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh. Tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Markus 6:34. Siapa yang mempercayakan dirinya kepada kekayaan akan apa, Deo? Akan jatuh. Apa kata Markus 6:34 selanjutnya? Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Gembala Karena yang mereka baik, gembala yang baik menaruh belas kasihan. Mereka berjalan seolah-olah seperti domba tanpa apa. Oke, baca. karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Banyak hal harus diajarkan. Saudara-saudariku yang terkasih. Karena itu banyak Katolik yang berjalan tanpa gembala. Karena itu Yesus sebagai gembala mereka harus mengajar doktrinnya. Gembalakanlah, beri makan, pelihara, kata Yesus kepada Petrus. Ini penting sekali saudara-saudariku yang terkasih. Oke, mengajarkan banyak hal, Deo. Pada waktu hari sudah malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar sini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami memberi roti seharga Oke, 200 dinar Deo, untuk memberi mereka gembala makan? yang baik beri Memberi makan. Apa yang terjadi ketika kita menindas mereka yang miskin dengan segala macam untuk kepentingan kita? Keluaran 22:22-24. Deo. Apa yang terjadi Ya. untuk mereka yang ini? Seorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang. Sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antara kamu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih utang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jika engkau mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikan kepadanya sebelum matahari terbenam.
Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, itulah pemalut kulitnya. Pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Oke, saudara, karena itu jangan anggap apa yang dikatakan Tuhan, janda, orang miskin, dan orang asing. Karena mereka yang mempunyai hak persepuluhan, bukan pendeta. Bukan pastor yang namanya pendeta itu. Ulangan 26, ayat 12, 11, 12, 11, 12. Dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu bersukaria, karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, Oke, dan 12 kepada sekarang. seisi rumahmu. Sekarang, berikan kepada kamu orang Lewi, itu kegembiraan untuk kamu dan seisi rumahmu. Ayat 12. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Oke teman-teman, kita bisa melihat bahwa perbuatan kasih adalah terang dan semua yang kita bisa lihat di Yesaya 58 ayat 7 selanjutnya tentang perbuatan kasih adalah cahaya. Orang melihat kamu sebagai cahaya di dalam perbuatan kasihmu. Dan semuanya kita bisa sandingkan ke Lukas 12:15, kita bisa sandingkan ke Ibrani 13 ayat 5, seperti yang tertera di sini. Jadi, saudara dan saudariku yang terkasih, kesimpulan. Jangan pernah mereduksikan keselamatan di dalam kampanye Injil palsu, manipulasi Injil Kristus yang namanya persepuluhan, yang namanya Injil kemakmuran, yang namanya saya mendeklarasikan bahwa perusahaanmu begini. Tuhan bilang ikut salib saya, pikul salib saya. Jangan bilang begitu. Barang siapa yang ingin, pikul salib saya. Mereka, bagaimana? Nubuat atau deklarasi? Kalau di sini kata deklaro. Deklaro artinya saya mendeklarasikan bahwa saya sembuh. Saya mendeklarasikan bahwa ekonomi saya baik. Pokoknya mainnya di situ. Karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, ada hubungan dengan berbicara lidah dan pikiran. Lidah akan berbicara, mengatakan apa yang Anda pikirkan. Karena itu 80% dari banyak persoalan hidup adalah konsepsi atau struktur psikologis atau mental kita terhadap sesuatu. Karena itu mereka bagaimana memainkan bagian emosi yang kita namakan gereja emosi atau gereja afektif. Orang akan pergi di mana mereka merasa nyaman, merasa baik. Kalau orang muda jingkar-jingkar dan merasa baik, ya sudah kita ke sini. Tetapi kita mau pikul salib dengan Yesus. Jangan tinggalkan Yesus pikul salib sendiri untuk kita. Di sini kita masih bisa berpartisipasi, memikul salib satu sama lain. Saudara dan saudara yang terkasih, untuk menutupi ini, jangan membiarkan orang lain mengatakan bahwa Tuhan ada di sana, Tuhan ada di sini, keselamatanmu harus dibayar, keselamatanmu engkau menderita, engkau sakit, engkau apa, Yulita seperti karena Tuhan mau menghukumi engkau. Tidak, itu kondisi manusiawi kita. Jangan mengkaitkan penderitaan, jangan mengkaitkan kemiskinan ya, untuk diantar kepada sebuah posisi di dalam sebuah kampanye palsu tentang apa? Tentang kemakmuran. Mereka yang omong tentang kemakmuran seperti itu, mereka hanya pikir mereka punya perut. Roma 16, 17, 18. Mereka pikir tentang perut mereka, bukan pikir tentang kamu. Bukan pikir tentang keselamatanmu. Nah, yang mereka pikirkan adalah perut mereka tuh seperti apa. Deu. Roma 16, 17, 18. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri.
Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Yang Haleluya. yang berkali memikirkan perut mereka dan menipu orang-orang yang tulus hatinya dan mencuci otak orang-orang yang tulus hatinya dan membuat orang seperti burung beo, kasih saya kasih saya kasih saya kasih. Saya pernah kok banyak teman-teman yang pernah Kata-katanya ke mau, sana bilang, yuk. kata-katanya itu kalau kayak burung beo ada amin saudara. Ah, gitu. Oke teman-teman, seperti inilah situasi kalau kita mau sentuh tema ini tema rawan. Ketika kita mau katakan bahwa kita ambil semua persepuluhan, ambil uang dari denominasi, sampai di sana mereka punya denominasi. Oke, terima kasih saudara dan saudariku yang terkasih, saya kembalikan kepada host